Bagaimana cara prospek orang yang tidak dikenal? Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh agen 3i Network kepada saya adalah, Pak, bagaimana caranya prospek orang yang tidak dikenal? Yes, itu pertanyaan yang sering sekali muncul. Bahkan terakhir, ada yang tanya di kolom komentar YouTube ini. Oke, karena banyak yang tanya, saya coba jawab di video ini. Tapi sebelum saya jelaskan caranya, ya, prospek orang yang tidak dikenal, kita perlu pahami mengenai market yang Anda garap, ya. Pasar yang Anda garap di bisnis 3i Network itu seperti apa. Anda perlu paham dulu. Karena kalau Anda nggak paham ini, Anda bekerja serampangan, hasilnya tidak efektif. Ya, tapi kalau Anda paham market ini, Anda tahu prioritas yang benar, Anda lakukan apa dulu, Anda garap yang mana dulu, wow, ya hasilnya akan luar biasa. Ya, Anda perlu paham market Anda dulu. Ya, market Anda, ya, kalau kita bisa gambarkan, ya, misalnya Anda di sini, ya, Anda kan nggak hidup sendiri, betul tidak? Ya, Anda nggak sendirian di hutan, ya, bareng sama monyet, gitu kan, ya, sama gajah, macan, kan, enggak. Ya, ada orang-orang yang di sekitar Anda. Nah, orang-orang di sekitar Anda ini kita bisa bagi tiga jenis. Ya, bagi tiga jenis. Ya, lingkaran terdekat, ya, ini adalah hot market Anda. Ya, hot market Anda. Kemudian di sini ada yang namanya warm market, ya, warm market, market hangat, dan ada yang paling besar itu adalah cold market, ya, cold market. Oke, maksudnya seperti apa sih? Ya, oke, kita bahas satu persatu. Nah, jadi Anda, ya, sekitar Anda itu kan ada berbagai jenis orang, ya. Nah, hot market itu biasanya adalah keluarga, ya, keluarga Anda tahu Anda itu seperti apa, betul tidak? Kenal Anda dari kecil dan lain sebagainya, ya. Tahu kalau Anda bisa dipercaya. Jadi, ketika Anda sampaikan, ketika Anda prospek mengenai bisnis 3i Network ini, mereka lebih mudah terima, ya, lebih mudah closing, ya. Hot market ini. Memang ada keluarga tertentu yang justru menentang habis-habisan, ya. Tapi secara umum keluarga biasanya paling pertama mendukung. Oke, ya. Oke, jadi hot market maksudnya keluarga Anda. Kemudian yang kedua adalah warm market. Ya, warm market adalah ya mungkin saudara, kemudian teman-teman dekat Anda, ya, yang kenal dengan Anda dan percaya dengan Anda. Itu adalah warm market, ya, orang yang kenal dan percaya dengan Anda. Artinya apa? Ketika Anda sampaikan peluang bisnis 3i Network ini, wah, mereka oke, aku percaya sama kamu, aku join. Nah, kayak gitu. Pernah nggak Anda ketemu? Atau mungkin Anda join gitu kan? Anda belum begitu paham sebetulnya mengenai bisnis 3i Network ini. Tapi karena Anda percaya dengan teman Anda, ya, orang yang mengajak Anda, ya, untuk jalankan bisnis 3i Network, kemudian Anda segera join. Padahal mungkin Anda belum begitu paham. Pernah ketemu? Yes, itu adalah the power of warm market, gitu kan, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah cold market, ya. Market dingin, ya. Maksudnya gimana? Market dingin itu orang yang belum kenal dengan Anda atau kenal cuma tahu nama aja, ya, dan yang jelas belum percaya dengan Anda. Banyak nggak cold market ini? Banyak banget. Ini banyak banget di luaran sana. Nah, ketika Anda jalankan bisnis 3i Network, ya, leader Anda ajarkan kepada Anda 5 langkah sukses. Betul nggak? Ya, 5 langkah sukses. Salah satunya adalah menulis daftar nama. Ya, ini penting sekali, ya. Anda tulis daftar nama Anda, ya. Anda tulis di buku khusus, ya. Anda tulis semua orang yang Anda kenal, ya. Semua orang yang Anda kenal, ya, dari mungkin teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, tetangga, ya, kemudian teman kerja, teman apa, teman main, Anda ikut klub apa, dan lain sebagainya, ya. Siapa dokter yang Anda kenal, ya, dokter gigi, ya,
mungkin pengacara dan lain sebagainya. Ya, Anda kelompokkan. Mungkin ada ketemu satu nama, ingat satu nama, kemudian Anda ingat yang lainnya. Tulis semua di buku khusus. Ya, tulis semua orang yang Anda kenal. Nah, Anda tulis. Nah, setelah Anda tulis, mungkin Anda bisa menulis 200 orang. Ya, disarankan minimal Anda tulis 200 orang. Lebih dari itu lebih bagus. 300-400 orang bagus. Oke, ya. Nah, dari misalnya 200 daftar nama ini, Anda kelompokkan. Ya, Anda kelompokkan mana yang hot dan warm. Hot jelas ya, keluarga Anda. Yang warm itu yang mana? Yang market hangat Anda itu yang mana? Ya, orang yang kenal dengan Anda dan percaya dengan Anda. Tahu karakter Anda itu seperti apa. Tahu kalau Anda itu bisa dipercaya. Ya, jadi Anda kelompokkan. Oke, dari 200 daftar nama ini mungkin Anda kelompokkan. Oke, Pak, ini ada 60. Ya, ada 60 warm market. Nah, 60 warm market ini yang Anda garap duluan. Ya. Ya, jadi begitu join jangan garap cold market dulu. Ya, jangan garap cold market dulu, tapi garap warm market dulu. Kenapa sih kok garap warm market dulu? Nah, ini yang banyak kesalahan yang dilakukan orang gitu kan. Kenapa kok dia nggak sukses, nggak closing Pak, susah Pak, nggak bisa closing. Lah, dia udah garap warm marketnya belum gitu kan? Jangan-jangan begitu join dia langsung garap cold market. Karena ada dua alasan, ya, kenapa orang itu bisa join. Ya. Ada dua alasan ini. Ini Anda harus paham ya. Ada dua alasan kenapa orang itu join 3in Network. Yang pertama adalah trust. Ya. Yang pertama trust, yang kedua adalah paham. Nah, ya, trust dan paham. Dua hal ini ya, dua hal yang dibutuhkan untuk orang itu join. Kadang salah satu aja bisa join gitu kan ya. Nah, tapi pada umumnya dua ini ya, trust dan paham. Trust itu artinya ya percaya dengan Anda. Ya. Trust itu artinya percaya dengan Anda. Anda yang menawarkan peluang bisnis ini, Anda orang yang bisa dipercaya. Dia udah kenal dengan Anda dan percaya dengan Anda. Oke, makanya tadi kan walaupun belum begitu paham ya, banyak yang kemudian join. Mungkin Anda termasuk kayak gitu ya. Belum begitu paham, tapi karena teman Anda, teman baik, teman dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah mungkin ya. Kemudian oke, ya, Anda bergabung. Nah, trust kemudian yang kedua paham ya. Paham ketika Anda jelaskan mengenai peluang bisnis ini. Nah, ketika Anda garap cold market dulu, ya, cold market dulu, orang dapat trustnya nggak? Belum, orang belum kenal dengan Anda, apalagi percaya dengan Anda, ya. Makanya ketika Anda join, ya, garap warm market dulu, ya, garap warm market dulu, habiskan warm market Anda dulu, baru kemudian ke cold market, ya, garap orang-orang yang belum Anda kenal, tadi prospek orang yang tidak dikenal, ya. Tapi Anda garap ini dulu, hot dan warm tadi, ya, keluarga Anda, teman-teman dekat Anda, orang yang kenal dengan percaya dengan Anda. Oke, nah, ada statistik menarik, ya, ada statistik menarik yang Anda harus paham. Ketika Anda garap warm market ini, biasanya tingkat closingnya lebih tinggi. Anda sudah paham ya, mungkin Anda sudah pernah dijelaskan oleh leader Anda mengenai permainan angka. Ya, jadi Anda jalankan bisnis ini ada perhitungannya gitu kan, ya, ada statistiknya, ya. Jadi nggak semua orang yang Anda tawarkan itu pasti join, nggak bisa, ya. Itu melawan hukum alam gitu kan ya. Jadi nggak mungkin semua orang yang Anda tawarkan itu join, nggak mungkin. Ada yang nolak nggak? Ada. Lebih banyak yang terima atau yang nolak? Lebih banyak yang nolak gitu kan ya. Itu hukum alam. Tapi ketika Anda garap warm market Anda, biasanya tingkat closingnya lebih tinggi. Nah, ada salah satu statistik menarik ya. Itu biasanya seperti ini. Nah, gini aja. 60, 10, 3. Nah, ini 60, 10, 3. Ini di tiap orang bisa beda-beda angkanya, tetapi secara umum, ya, ini seperti ini. Misalnya Anda punya warm market, tadi udah tulis 200 daftar nama nih, ya. 200 daftar nama Anda udah tulis, kemudian Anda kelompokkan, oke, ada 60 warm market ini. Ya, tadi apa?
orang yang kenal dengan Anda dan percaya dengan Anda. Oke, 60 ini Anda garap. Mungkin dibantu oleh leader Anda, kemudian untuk prospek mereka. Ya, ketemu langsung atau dengan menggunakan ya 3 on 1. Oke ya, dengan menggunakan WhatsApp. Nah, dari 60 daftar nama ini, kalau Anda garap, misalnya Anda sehari 2 orang, ya, 2 orang Anda prospek dari warm market ini, ya, kan udah kenal dengan Anda, udah teman baik, udah enak lah. Jadi nyambungnya itu lebih cepat dibanding orang yang sama sekali Anda tidak kenal, betul tidak? Ya, oke, dari 60 ini ketika Anda prospek, ya, biasanya 10 orang join, ya, 10 orang join. Nah, dari 10 orang join ini, ya, biasanya ada 3 orang yang mau aktif jalankan bisnisnya. Paham ya? Dari 60 warm market, ya, market hangat yang Anda garap, biasanya ada 10 orang yang join. Dari 10 ini nggak semuanya akan aktif. Ya, ada yang jadi nasabah biasa aja ya, bayar premi tiap bulan. Tapi 3 orang itu mau jalankan bisnisnya. Nah, 3 orang ini Anda ajarkan, ya, Anda ajarkan supaya bisa seperti Anda. Ya, ketika Anda presentasikan 60 orang, join 10, Anda kan dapat double elite, betul tidak? Anda dapat bonus 2 juta pertama Anda, benar nggak? Nah, Anda tawarkan dari 10 orang ini, siapa yang pengen dapat 2 juta pertama mereka? Ya, pengen dapat bonus 2 juta siapa? Nah, dari 10 mungkin nggak semua gitu kan. Kamu mau nggak? Nggak. Kamu mau nggak? Nggak. Kamu mau? Mau ya. Kamu mau nggak? Nggak, misalnya. Dari 10 orang yang mau dapat 2 juta pertama mereka, itu 3 orang. Oke, Anda bantu 3 orang ini, ya, untuk tulis daftar nama, ya, kemudian ketemukan misalnya 60 warm marketnya, dan itu digarap. Kebayang nggak? Kalau 3 orang ini, ya, garap warm marketnya, kemudian bisa closing 10 orang, wow. Dan ini terduplikasi terus, yes, bisnis Anda akan berkembang. Ya, jadi penting sekali Anda untuk garap warm market ini. Ya, garap warm market dan kemudian Anda gali kedalaman. Ya, digging deep gitu kan, gali kedalaman dari orang yang sudah join gitu kan. Anda gali daftar nama dia. Ya, gali daftar nama dia, orang-orang yang dia kenal. Oke, Anda bantu jelasin, Anda bantu presentasi. Ini. Oke ya. Jadi prioritasnya seperti itu. Ya, prioritasnya Anda garap warm market Anda dulu. Hot dan warm ini ya. Anda garap itu dulu. Kalau itu semua sudah Anda garap gitu kan, sudah habis gitu kan, ya baru Anda mulai cold market. Oke? Jangan di awal Anda garap cold market dulu. Ya, kelamaan gitu kan. Ya, garap warm market ini dulu, ya, warm market dulu. Ya, kuncinya di situ. Kemudian duplikasikan, Anda gali kedalaman, terus. Ya, terus sehingga itu akan bergulir dan bisa Anda berkembang. Nah, kalau misalnya warm market Anda habis, ya Anda boleh ya garap cold market ya. Orang yang Anda kenal tapi nggak begitu kenal dengan Anda misalnya. Ya, nggak apa-apa, Anda garap itu. Dan kemudian kalau orang yang tidak dikenal gimana, Pak? Ya, oke. Ya, yang tidak dikenal ya. Kalau ini sudah Anda lakukan, Anda boleh ya. Anda prospek orang yang tidak dikenal, bahkan kemudian kenalan dengan mereka. Ya, jelas bagaimana supaya kita bisa prospek. Yang pertama adalah kenalan dulu, betul ya? Ya, kenalan dulu. Jadi kalau misalnya Anda offline, ya Anda terus tambah daftar nama Anda itu dengan berkenalan. Ya. Berkenalan, ya memang sekarang dalam kondisi pandemi memang lebih tidak mudah gitu kan, ya agak susah gitu kan ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Mau ngobrol dengan orang yang tidak dikenal aja, wah kita diminta untuk jaga jarak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi normal gitu kan, ya Anda misalnya sedang antri ya di toko buku, di stasiun, di mana gitu kan, ya Anda ketemu orang, Anda senyum aja. Ya, Anda senyum aja, kemudian ngobrol dengan orang itu. Ya, tanya pertanyaannya, jawabannya ya deh. Ya, misalnya Anda naik kereta gitu kan, ya misalnya di sebelah Anda, naik kereta mau dari Jakarta menuju Surabaya gitu kan. Tanya aja basa-basi gitu kan. Pak, mau ke Surabaya ya? Ya, udah jelas gitu kan ya. Itu memang kereta mau menuju ke Surabaya gitu. Apalagi pesawat gitu kan misalnya gitu kan.
dari Jakarta ke Surabaya, udah jelas kan, nggak mungkin terjun di tengah jalan kan, nggak mungkin. Oke, tapi itu basa-basi aja untuk membuka, ya. Ya udah, habis itu ngobrol aja, ya ngobrol aja, ya. Nah intinya apa? Intinya ada kenalan. Jadi jangan anggap itu mangsa gitu. Ini ada mangsa yang saya bisa prospek untuk 3i Network. Jangan. Ya dalam pikiran Anda pengen nambah temen gitu, Anda pengen berkenalan, nambah sahabat dan lain sebagainya ya. Jadi Anda nggak usah terbeban oleh 3i Network. Ya kenalan aja biasa gitu kan. Ya kenalan gitu kan. Nah nanti kalau udah lebih lanjut, bisa juga nanti tukeran nomor handphone. Ya kalau Anda punya kartu nama, ya Anda bisa tuker kartu nama juga. Oke, jadi itu cara garis besarnya ya. Nanti kalau lebih detailnya nanti Anda bisa belajar dengan leader Anda ya mengenai ini prospecting ya, teknik prospecting, berkenalan dengan orang baru. Tapi yang penting kalau Anda mau prospecting seperti ini, Anda jadi orang yang ramah. Anda murah senyum gitu kan ya. Sekarang pakai masker susah gitu ya, tapi tetap kalau kelihatan orang yang senyum sama enggak ya, dari mata Anda pancarannya kelihatan kok Anda senyum atau enggak walaupun ditutup masker. Oke, itu kenalan ya. Jadi kalau Anda pengen nambah daftar nama Anda orang yang tidak Anda kenal, ya Anda kenalan dengan orang itu. Pak, kalau di dunia online gimana Pak? Sekarang kan sosial media banyak tuh ya. Ada Facebook gitu kan, Instagram dan lain sebagainya. Oke, bisa nggak kita prospek mereka? Bisa, banyak kok yang berhasil. Cuman memang perlu waktu. Ya butuh waktu. Jangan Anda berharap instan gitu kan. Ya Anda garap 1-2 hari kemudian berharap closing. Nah itu. Ya ini yang banyak sekali ekspektasi yang salah gitu kan. Pak kok saya nggak closing? Ya kalau Anda garap kok market memang butuh waktu gitu kan. Ya butuh waktu. Tapi kalau Anda pengen cepat, garap warm market Anda. Ya garap warm market Anda dulu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda pengen prospek orang yang tidak dikenal, misalnya di sosial media, misalnya di Facebook, Anda perlu paham bahwa Facebook, Instagram itu adalah sosial media. Ya media untuk bersosialisasi, bukan media untuk berjualan. Benar nggak? Ya, banyak agen 3i Network ya pakai Facebook ya untuk media berjualan. Artinya promosi 3i Network terus gitu kan. Ya, tanpa ada konten yang lain. Nah, Anda perlu berimbang gitu kan. Anda perlu kasih edukasi, sharing sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Jadi bukan hanya promo mengenai 3i Network. Karena tadi ini media sosial, bukan media jualan. Paham ya? Anda harus ya sharing, ya Anda sharing dan ada sosialisasi. Jadi bukan segera update status aja, tapi Anda juga misalnya ngasih like ke status orang lain ya, status prospek Anda kasih komentar ya, seperti teman lah. Ya kalau Anda berteman di Facebook dengan teman Anda gimana? Ya Anda kalau teman Anda ulang tahun, Anda kasih ucapan selamat, betul nggak? Ya, dia punya misalnya dapat momongan baru gitu kan ya. Oke, Anda ucapkan selamat gitu kan. Dan lain sebagainya. Ya, Anda tunjukkan bahwa Anda itu care gitu kan. Anda bukan sekedar pengen jualan, pengen prospek, enggak. Secara tulus ya, tapi secara tulus bukan modus gitu kan ya. Anda komentar secara tulus, ya udah. Kayak kalau teman tuh gimana? Ya, Anda komentar, mungkin dia bikin story gitu, Anda komentari, wah bagus sekali, wah makanannya enak ya, itu beli di mana? Misalnya seperti itu. Oke ya? Nah, itu cara bagaimana untuk Anda ya prospek orang yang tidak dikenal. Ya kenalan dulu. Jadi Anda harus bangun hubungan dulu gitu kan. Jadi orang tahu oh Anda itu siapa gitu kan. Dan dari status-status Anda, profil Anda harus ya meyakinkan. Jangan sampai Anda ya pakai namanya alay gitu kan ya. Kemudian status-status Anda galau gitu. Ya orang nggak mau berteman dengan Anda gitu kan. Ya, nggak mau. Jadi itu garis besarnya ya, garis besarnya bagaimana cara Anda prospek orang yang tidak dikenal. Ya, yang jelas adalah kenalan dulu. Ya, kenalan dulu sebagai teman. Jangan langsung diprospek, langsung tawarkan ini ada peluang bis 3i Network, jangan. Kenalan dulu. Ya, nanti ya Anda bisa hubungi untuk menjelaskan bis ini. Tetapi di awal Anda kenalan dulu. Di sosial media ya anggap itu sebagai teman Anda, ya tadi, ya harus ada interaksi. Jadi interaksi itu penting, bukan sekedar Anda update status, dan update status juga bukan hanya sekedar jualan, gitu kan ya. Tapi sesuatu yang bermanfaat, ya orang bisa ya petik sesuatu dari apa yang Anda sharingkan. Yes,
Itu ya, mengenai bagaimana cara prospek orang yang tidak dikenal. Tapi yang poin saya paling penting ini, kalau Anda mau berhasil di 3 ini, atau garap warm market Anda dulu, hot dan warm ini, ya, karena dibutuhkan trust, ya, dibutuhkan pemahaman supaya orang itu mau join, ya. Ketika Anda udah dapat trustnya, tinggal lebih gampang, ya, tinggal kasih pemahaman, Anda jelaskan, Anda ajak prospek Anda ke BOP, ya, ada BOP online dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah. Pasti bermanfaat, silakan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.